Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fikri Akbarullah dari kelas IPA 18C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu memori. Memori komputer. Memori atau lebih tepat disebut memori fisik merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data. Sementara pada komputer, setiap program dan data yang sedang diproses oleh prosesor akan disimpan dalam memori fisik. Data yang disimpan dalam memori fisik bersifat sementara karena data yang disimpan di dalamnya akan tersimpan selama komputer tersebut masih dialiri daya. Dengan kata lain, komputer itu masih hidup, dialiri listrik. Ketika komputer itu direset atau dimatikan, oleh yang disimpan dalam memori fisik akan hilang. Oleh karena itulah, sebelum mematikan komputer, semua data yang belum disimpan ke dalam media penyimpanan permanen, umumnya berbasis disk semacam hard disk atau floppy disk, sehingga data tersebut dapat dibuka kembali di lain kesempatan. Memori fisik umumnya diimplementasikan dalam bentuk RAM yang bersifat dinamis di RAM. Mengapa yang disebut random access? Karena akses terhadap lokasi-lokasi di dalamnya dapat dilakukan secara acak, bukan secara berurutan. Meskipun demikian, kata random access dalam RAM ini sering jadi salah kaprah. Sebagai contoh, memori yang hanya dapat dibaca ROM juga dapat diakses secara random. Tetapi ia dibedakan dengan RAM dan ROM. Dapat menyimpan data tanpa kebutuhan daya dan tidak dapat ditulisi sewaktu-waktu. Selain itu, hard disk yang juga merupakan salah satu media penyimpanan juga dapat diakses secara acak. Tetapi ia tidak digolongkan ke dalam random access memory. Penggunaan memori. Komponen utama dalam sistem komputer adalah Arithmetic and Logic Unit (ALU), Control Circuitry, Storage Space, dan piranti input atau output. Tanpa memori, komputer hanya berfungsi sebagai piranti pemroses sinyal digital saja, seperti kalkulator dan media player. Kemampuan memori untuk menyimpan data, instruksi, dan informasilah yang membuat komputer dapat disebut sebagai komputer multifungsi. General purpose, general purpose. Komputer merupakan piranti digital, maka informasi disajikan dalam sistem bilangan binary. Teks, ada angka, ada gambar, suara, dan video dikonversikan menjadi kumpulan bilangan binary digit atau disingkat dengan bit. Kumpulan bilangan binary dikenal dengan istilah byte, BYTE, di mana 1 bita sama dengan 8 bit. 1 bit sama dengan 1 karakter, 1 kilobit sama dengan 1024 bita, BPS sama dengan bit per second, 1 kbps sama dengan 1000 bps, 1 mbps sama dengan 1 juta bps atau bit per second. Semakin besar ukuran memorinya, maka semakin banyak pula informasi yang dapat disimpan dalam komputer, media penyimpanan. Ada jenis-jenis memori. Pertama ada RAM. Apa itu RAM? RAM adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Ini berlawanan dengan alat memori urut seperti tape magnetik, disk, dan drum, di mana gerakan mekanikal dari media penyimpanan memaksa komputer untuk mengakses data secara berurutan. Kedua ada register prosesor. Dalam arsitektur komputer, sejumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi yang digunakan melakukan eksekusi terhadap program-program komputer dengan menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai yang umum digunakan. Umumnya nilai-nilai yang umum digunakan adalah nilai yang sedang dieksekusi dalam waktu tertentu. Yang ketiga adalah memori kilat atau flash memory, adalah jenis IEEPROM yang mengizinkan banyak lokasi memori untuk dihapus atau ditulis dalam satu operasi pemrograman. Istilah awamnya, dia adalah suatu bentuk dari chip memori yang dapat tulis lihat seperti chip memori akses acak atau RAM. Memori ini dapat menyimpan datanya tanpa memerlukan penyediaan listrik. Memori ini biasanya digunakan dalam kartu memori, USB, pemutar MP3, kamera digital, dan telepon genggam. Keempat ada ROM. ROM memori hanya bisa baca, bahasa Inggrisnya read only memory, adalah istilah untuk media penyimpanan data pada komputer. ROM ini adalah salah satu yang ada dalam komputer. ROM ini sifatnya permanen, artinya program atau data yang disimpan dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walaupun aliran listrik dimatikan.
Menyimpan data pada ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah, tetapi membaca data dari ROM dapat dilakukan dengan mudah. Biasanya program atau data yang ada di dalam ROM ini diisi oleh pabrik yang membuatnya. ROM biasa digunakan untuk menyimpan firmware, peranti lunak yang berhubungan erat dengan peranti keras. Salah satu contoh ROM adalah ROM BIOS, yang berisi program dasar sistem komputer yang mengatur atau menyiapkan semua peralatan atau komponen yang ada dalam komputer saat komputer dihidupkan. ROM modern didapati dalam bentuk IC. Persis seperti medium penyimpanan atau memori lain seperti RAM, untuk membedakannya perlu membaca teks tertera pada IC-nya. Biasanya dimulai dengan nomor 27 sekian. Angka 27 menunjukkan jenis ROM dan XXX itu sekian menunjukkan kapasitas dalam kilobit. Nah, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.